Berjumpa dengan saya, Najma Hairanisa, di edisi ke-20 Podcast Studio 97 di SMA Negeri 1 Astana Japura. Kali ini kita mengundang tamu yang luar biasa akan prestasinya siswa-siswi SMA Negeri 1 Astana Japura yang baru-baru ini telah membanggakan nama sekolah akan prestasinya di bidang olahraga. Selamat siang semuanya kakak-kakak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas mengenai prestasi olahraga di SMA Negeri 1 Astana Japura. Nah, seperti apa? Makanya tetap stay tune di podcast Studio 97. Nah, di sebelah saya ini ada empat narasumber yang keren-keren banget dong ini pastinya. Boleh dong nih kakak-kakak semuanya memperkenalkan diri dulu. Namanya siapa, dari kelas apa, serta cabang olahraga apa yang sedang ditekuninya. Boleh dari sini? Perkenalkan, nama saya Novi Apriyanti dari kelas 12 IPS 2. Saya dari cabang olahraga basket. Perkenalkan, nama saya Samani dari kelas 11 F5. Saya sedang menekuni olahraga pencak silat. Perkenalkan, nama saya Surya dari kelas 11 F9. Saya sekarang menekuni cabang olahraga futsal. Perkenalkan, nama saya Isyam dari kelas 12 MIPA 4. Cabang saya tekuni adalah handball. Oke, berarti di sini ada Kak Novi, Kak Samani, Kak Surya, sama Kak Hisham ya. Kira-kira prestasi apa sih Kak yang akhir-akhir ini baru Kakak raih? Dari siapa dulu? Dari Kak Surya boleh? Akhir ini alhamdulillah kita menjuari juara 3 di Festival M-Making 2024 di kampus Syekh Nurjati Cirebon. Wow. Boleh langsung selanjutnya? Alhamdulillah, kemarin bulan Desember 2024 saya meraih tim basket SMA Negeri 1 Astana Japura meraih juara 3 di Mini Laguya Karangwarai. Alhamdulillah juga saya mendapatkan MVP. Oh, MVP. Kalau boleh tahu MVP itu seperti apa ya Kak? MVP itu seperti pemain terbaik dan dia mencetak skor terbanyak dari yang lainnya. Kalau Kak Samani sendiri? Kalau saya alhamdulillah bulan Desember kemarin mendapatkan juara 1 tingkat se-Jawa Cirebon di kejuaraan event Cirebon Karton pencak silat Champions. Oh, Kak Hisham bagaimana? Kalau kakak sih dapat juara 1 handball di event Cirebon handball di Ramadjati Cirebon. Oke, tadi juara 1 ya Kak. Kira-kira tantangan terbesar Kakak ketika bisa meraih juara 1 itu tantangannya seperti apa Kak? Kalau tantangan sih waktu aja sih. Iya. Karena main pada saat itu satu hari itu bisa 2 kali, 3 kali. Udah. Maksudnya harus konsisten juga ya? Iya. Kakak-kakak semuanya ini sejak kapan mulai terjun dan mulai serius untuk menekuni bidang olahraga? Saya sejak masuk SMA mencoba masuk ke cabang bola basket. Oh, berarti masih anak-anak ya Kak? Masih SMK awal. Kalau Kak Samani sendiri? Kalau saya mulai menekuni bidang olahraga pencak silat itu dari kelas 6 SD. Oh, berarti sudah lama ya? Kalau prestasi di SMP sendiri sudah ada yang diraih? Sudah. Kalau Kak Surya sendiri gimana? Kalau kakak menekuni futsal itu dari kelas 8 SMP sampai sekarang. Oh, wow. Kak Hisham? Kalau kakak sih baru banget kelas 12 Desember. Baru mulai Desember terus eventnya Januari. Berarti baru mulai terjun kelas sejak kelas 12 itu tuh? Oh. Nah, pasti kan di sibuk-sibuknya pertandingan itu tantangan terbesarnya itu ketika membagi waktu ya antara waktu latihan, tugas-tugas sekolah ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Kira-kira buat Kak Novi, gimana sih cara kakak membagi waktu nih antara tugas sekolah, latihan serta kegiatan-kegiatan lainnya? Kita harus berkomunikasi dengan teman-teman. Misalkan hari ini ada jadwal kelompok dan jadwalnya itu bentrok sama jadwal latihan kita. Kita minta ke teman-teman kalau jadwal kelompoknya bisa diundur enggak, soalnya ada jadwal latihan di hari ini. Oke, berarti pentingnya komunikasi dengan teman sekelas ya Kak?
kalau misalnya Kak Surya gimana cara kamu membagi waktu nih antara waktu latihan, tugas-tugas sekolah ataupun kegiatan-kegiatan? Sama juga sih kayak Kanopi, kita tuh harus berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman. Kalau misalkan kita sekarang nih ada event nih, misalnya di Bima, tapi di sini ada tugas kelompok, nanti bilang ke teman bisa nggak sih nanti diundur dulu. Misalkan cari hari libur nih, baru bisa nggak kayak gitu sih kayak gitu. Berarti komunikasi kuncinya sih Kak di bidang Komunikasi apapun sama itu ya. teman. Iya. Kalau Kak Isyam gimana? Kalau passion sih alhamdulillah kelasnya udah pada ngerti lah. Kalau passion bisa lah Senin ada latihan handball, jadi perkom bisa Selasa, Rabu gitu. Berarti kelasnya juga udah ngerti bahwa Kak Isyamnya atlet ya. Alhamdulillah. Kalau semuanya gimana cara kakak membagi waktunya? Kalau saya pribadi, saya biasanya kalau misalkan bentrok waktunya sama waktu jam pelajaran, jam sekolah lah, ya, waktu sekolah sama latihan atau di event kejuaraan. Kalau saya sendiri biasanya nyatet kayak bikin jadwal gitu, Berarti keren banget buat jadwal pribadi sendiri ya. biar nggak keder gitu. Iya iya. Eh, Ketika berkompetisi pasti kan tidak selalu berhasil ya Kak. Ada sebuah kegagalan atau kesalahan yang sering atau bahkan sering dilakukan ketika berkompetisi. Nah, kalau buat Kak Surya, gimana sih cara kakak ketika kakak menghadapi sebuah kegagalan atau kesalahan dalam sebuah kompetisi? Intinya kalau kita misalkan gagal dalam event satu nih, kita tuh jangan berhenti latihan, kita terus proses terus latihan lagi biar nanti event kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan ini sih kalau misalkan kalian di event jangan berhenti latihan, terus latihan, perbaiki lagi apa yang kurang biar event selanjutnya juga lebih baik. Ya berarti ada konsisten dan harus tetap evaluasi diri ya. Sendiri dan untuk event depannya harus lebih baik lagi. Iya. Kalau buat Kak Syam sendiri, bagaimana cara kakak mengatasi ketika dihadapi oleh sebuah kegagalan atau sebuah kesalahan ketika berkompetisi? Kalau misal dia mendapatkan kegagalan, kakak sih langsung evaluasi diri sendiri. Apa aja kesalahan-kesalahan yang kakak lakukan dan juga apa aja kegagalan yang dibuat oleh kakak. Dan kakak juga buat bagaimana caranya buat itu buat jadi sebuah pelajaran pengalaman. Oke, kira-kira kakak yang kayak ini punya atlet idola nggak sih? Kira-kira siapa nih atlet idola? Atlet idolanya Kak Syam, dan kenapa sih Kak Syam itu mengagumi idola tersebut? Kalau kakak sih Cristiano Ronaldo. Oh, Karena dia itu pantang menyerah dan tidak putus asa, padahal ya dari bawah dari rakyat biasa itu sampai terkenal sampai sekarang. berarti dia Ronaldo itu dari nol mulai karirnya ya sampai sekarang menjadi pemain terkenal. Iya. Oke, berarti ada salah satu yang membuat kakak kagum kepada dia. Kalau Kak Samani sendiri, apakah mempunyai atlet idola dan kenapa sih Kak Samani itu mengagumi atlet idola tersebut? Ya, ada jelas. Saya sendiri mengidolai itu atlet perwakilan dari Indonesia, namanya Hanifan Yudhani Kusuma. Dia pas waktu pas waktu di event Asian Games 2018 dia mendapatkan juara satu perwakilan perwakilan Indonesia. Oke, kalau Kak Syam, kira-kira ada kebiasaan atau rutinitas yang selalu kakak lakukan sebelum bertanding? Kakak biasanya berdoa, sholat, Iya pasti ya. pasti sih. Sama ya kalau sebelum tanding sih dengerin musik. Ya berarti dengan musik pun adalah salah satu hobi ya. Ya. Kira-kira ada salah satu musik yang kakak favorit? Kalau musik sih biasanya kakak sering denger itu Wah dari by RS Station. Jadi kalau misalkan ada yang lagi itu langsung semangat ya Kak? Ya kayak hype semangat banget itu. Iya ya. Berarti saya fokus ke dunia, kakak juga fokus ke akhirat ternyata. Kalau buat Kak Samani sendiri, ada suatu kebiasaan atau rutinitas tidak yang selalu kakak lakukan sebelum berkompetisi? Kalau buat saya pribadi, sebelum mengikuti kegiatan event itu tanding, biasanya kayak jaga olah makan, jaga berat badan gitu, biar nggak naik, biar nggak over atau turun itu biasanya biar bisa di diskualifikasi.
Berarti melakukan persiapan dari jauh-jauh hari ya Kak, keren sekali. Kalau di keluarga kakak sendiri tuh, kakak adalah orang pertama yang terjun ke dunia olahraga atau ada anggota lain yang memang sudah pernah terjun ke dunia olahraga? Kalau kakak mah emang pertama dari keluarga juga sih. Oh pertama. Berarti pertama yang terjun ke dunia olahraga. Kalau Kak Isya bagaimana? Kebetulan sama juga pertama. Iya. Kalau Kak Sawani? Iya sama juga. Pertama. Lebih juga pertama. Berarti di sini empat atlet yang pertama dalam keluarganya terjun ke dunia olahraga ya. Ada pesan nggak buat teman-teman semuanya yang lagi menekuni di bidang olahraga tetapi masih bimbang atau ragu? Pesannya? Dari Samani, Kak Samani? Kalau buat saya sendiri, pesan buat siswa-siswi Asjab, siswa-siswi SMA Negeri 1 Jayapura, kalau misalkan kalian punya tujuan kayak pingin juara kayak atlet-atlet yang lain gitu, kalian itu harus punya usaha dan niat. Karena kalau misalkan kalian pengen tapi nggak ada usaha dan niat, itu sama aja bohong. Berarti usaha-usahanya harus beriringan ya. Kalau sebenarnya bagaimana, ada pesan tidak untuk teman-teman semuanya yang lagi menekuni di olahraga tetapi masih ragu dan bimbang? Ya sama juga kayak Kak Samani, intinya sih niatnya dulu dikencengin kayak, dan latihannya juga harus rajin biar nanti kalau ada event bisa ikut atau gimana. Berarti harus seimbang juga, harus balance antara usaha dan doa. Siapa sih sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan olahraga kakak? Sosok yang paling berpengaruh dari mulai kakak boleh? Siapa sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan olahraga kakak? Kalau saya sih mama. Soalnya mama selalu ngedukung apa yang aku mau. Kalau misalkan itu baik, ya kenapa enggak ya? Berarti mama emang adalah sosok yang paling penting ya dalam hidup kita. Ya. Kalau Faisal sendiri, siapa sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan olahraga kakak? Kalau dibilang paling berpengaruh sih semua, keluarga, guru, pelatih, sama hakim juga dapat. Kayak guru itu ya bagi waktunya buat melatih tim lah. Berarti buat melatih itu pasti nggak mudah ya kak? Iya. Kalau teman-teman mungkin harus ada kekompakan tim atau bagaimana? Kalau teman-teman ya kombakan kayak latihan lah bareng-bareng, cari chemistry kombakan. So kalau misalkan mulai pertandingan terus kita dapet timnya kurang kompak pasti sulit juga ya. Siapa sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan olahraga kakak? Yang paling berpengaruh sih tentunya orang tua, para pelatih dan guru yang terus mendukung. Dari 3 kombinasinya. Kak Samani bagaimana? Siapa sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan olahraga kakak? Iya, yang paling utama orang tua yang selalu mendoakan kita dari rumah gitu. Terus ada pelatih dan pengurus-pengurus cabang, kayak pelatih yang selalu melatih tiap hari, tapi juga terus ada ketua cabang yang selalu masih motivasi ya. Berarti keberhasilan itu tidak luput dari hanya usaha sendiri tetapi dari dukungan orang-orang luar juga ya kak, apalagi orang tua kan. Oke, kira-kira pesan yang ingin kakak sampaikan untuk siswa lain agar tetap semangat dalam mengejar mimpi? Dari siapa dulu? Dari Kak Novi, pesannya apa yang ingin kakak sampaikan untuk siswa-siswa lain agar tetap semangat dalam mengejar mimpi? Berarti boleh. Kak Hisham, bagaimana Hisham? Pesan yang ingin kakak sampaikan untuk siswa lain agar tetap semangat dalam mengejar mimpinya? Kalau buat kakak sih ya terus jalani yang apa mereka bisa, yang mereka minati, yang mereka bisa, yang mereka yang ya ikuti aja bakat mereka lah. Ya. Baik, terus mendukung kemampuannya ya. Iya. Kalau Kak Surya bagaimana, ada pesan-pesan tidak untuk siswa-siswa agar tetap semangat dalam mengejar mimpinya? Intinya sih tetap semangat, tetap berproses di bidang kita masing-masing dan jangan menyerah. Kita harus tetap berusaha kalau kita mau juara atau gimana, harus latihan juga yang kencang gitu. Ya berarti untuk mendapatkan
suatu keberhasilan tidak instan ya kan, tidak ujuk-ujuk gitu. Pasti ada usaha yang dilakukan di belakangnya. Kira-kira apa nih Kak pesan untuk teman-teman semuanya yang lagi menekuni bidang olahraga tetapi masih ragu dan juga? Boleh mulai dari Kak sama nih? Kalau menurut saya pribadi, buat teman-teman SMA Negeri 1 Jayapura, kalau misalkan kalian punya tujuan, kayak misalkan kita pengen juara kayak anak yang kemarin ada di lapangan, kita tuh harus punya usaha dan niat. Karena kalau misalkan kita nggak punya usaha dan niat, tapi punya tujuan itu sama aja bohong. Iya, berarti harus balance ya Kak antara usaha sama niatnya. Boleh dong nih kakak-kakak semuanya memberikan 2 kata yang bisa menggambarkan perjalananmu di dunia olahraga. 2 kata mulai dari Kak Michelle, boleh 2 katanya apa? Terus semangat. Terus semangat. Kak Surya? Tetap proses. Tetap konsisten. Jangan menyerah. Oke, teman-teman semuanya berarti untuk bisa mendapatkan keberhasilan ini tidak semuanya itu bisa instan teman-teman. Karena semuanya itu harus ada usaha dan doa di belakangnya. Tentunya juga dukungan dari teman-teman serta keluarga dan guru-guru yang mendukung, terutama guru-guru sekolah ya Kak. Ya seperti kalau sekolah juga kepada Bapak Dr. Haji Adedi Kennedy MPD, saya berterima kasih karena selalu mendukung siswa-siswinya untuk berprestasi. Dan juga untuk supporter partner Pamigilea yang selalu menemani kita saat bertanding. Wow, keren banget nih. Boleh dari Kak Isyam? Terima kasih buat Pak Hadi selaku penasihat dari bidang siswaan dan juga Pak Andre yang udah ngelatih Pak Liga dan kali ini yaitu Pak Hadi yang udah capek-capek ngelatih sama Pak Tina yang udah long waktu dan juga Balkon Pamigilea yang udah mendukung kami dari awal sampai akhir. Kalau Najma nyebutin podcast studio 97 SMA Asjab, nanti kakak-kakak semuanya jawab maju bersama menjadi juara. Podcast studio 97 SMA Asjab, maju bersama menjadi juara. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast studio 97 berikutnya yang tentunya dengan tema yang berbeda. See you guys.